Selamat pagi Ibu Mena dan teman-teman. Kami dari kelompok 2B akan mempresentasikan mengenai mengeksplorasi teks dalam kehidupan akademik. Perkenalkan, nama saya Angel Elia Sriwijaya dengan NIM 2101421094094. Anggota kedua yaitu Novita Nur Rahmadanti dengan NIM 22014210998. Anggota ketiga yaitu Fayi Alauddin Hasan Al-Fatah dengan NIM 230342140. Anggota keempat yaitu Adesta Hali Putrindita dengan NIM 25014201774. Anggota kelima yaitu Sakifa Kinasih Gusti dengan NIM 25014211063. Kemudian anggota terakhir yaitu Wahyu Sriansah dengan NIM 26114211013. Pada presentasi hari ini hanya akan disampaikan dua mahasiswa, yakni saya dan saudara Novita Nur Rahmadanti. Pengertian teks akademik. Menurut Abidin, Yunus, dan kawan-kawan, teks akademik atau karya tulis ilmiah merupakan tulisan yang membahas ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang benar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata akademik adalah kata sifat yang menunjukkan sesuatu yang bersifat ilmiah dan berhubungan dengan ilmu pengetahuan, sesuatu yang bersifat teori tanpa arti praktis yang langsung. Teks akademik atau teks ilmiah dapat berwujud dalam berbagai jenis, misalnya buku, ulasan buku, proposal penelitian, laporan penelitian, laporan praktikum, dan artikel ilmiah. Beberapa jenis yang telah disebutkan tadi merupakan genre makro yang masing-masing di dalamnya terkandung campuran dari berbagai genre mikro seperti deskripsi, laporan, prosedur, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. Genre makro merupakan genre yang digunakan untuk menamai sebuah jenis teks secara keseluruhan. Sedangkan genre mikro merupakan subgenre yang lebih kecil yang terdapat di dalamnya dan dipayungi oleh genre makro tersebut. Jika dihubungkan dengan pengertian sebelumnya, maka teks akademik merupakan gabungan mikro-mikro yang disusun secara sistematis dan berdasarkan ilmu pengetahuan ilmiah hingga membentuk teks makro seperti buku, proposal penelitian, artikel ilmiah, dan yang lainnya. Teks akademik atau yang juga sering disebut teks ilmiah berbeda dengan teks non-akademik atau teks non-ilmiah. Teks akademik dan teks non-akademik ditandai oleh ciri-ciri tertentu. Untuk membedakan keduanya, perlu menelusuri ciri-ciri tersebut. Berikut ini perbedaan ciri-ciri antara teks akademik dan non-akademik. Yang pertama, berdasarkan struktur kalimat. Teks akademik sederhana dalam hal struktur kalimat. Kebalikannya, teks non-akademik rumit dalam struktur kalimat. Kesederhanaan teks akademik terlihat dari struktur kalimat yang sederhana melalui penggunaan kalimat simpleks. Kalimat simpleks adalah kalimat yang hanya mengandung satu aksi atau peristiwa. Sedangkan kalimat kompleks merupakan kalimat yang mengandung lebih dari satu aksi atau peristiwa dan dapat dinyatakan dengan hubungan parataktik atau hipotaktik. Yang kedua, berdasarkan informasi. Teks akademik padat akan informasi, sementara teks non-akademik cenderung tidak padat informasi. Kepadatan informasi pada teks akademik dapat dijelaskan dari dua sisi. Pertama, informasi dipadatkan melalui kalimat simpleks. Kedua, informasi dipadatkan melalui nominalisasi. Yang ketiga yaitu leksikal. Teks akademik padat akan kata-kata leksikal, sementara teks non-akademik padat akan kata-kata struktural. Kepadatan leksikal yang dimaksud adalah
banyaknya kata leksikal atau kata isi, contohnya nomina, verba, predikator, adjektiva, dan adverbia tertentu pada teks akademik. Yang keempat yaitu nominalisasi. Teks akademik banyak memanfaatkan nominalisasi, sedangkan teks non-akademik cenderung sedikit memanfaatkan nominalisasi. Pada teks akademik, nominalisasi digunakan untuk memadatkan informasi. Sebagai upaya pembedaan, nominalisasi ditempuh dengan mengubah leksis non-benda antara lain verba, adjektiva, konjungsi menjadi leksis benda atau nominal. Nominalisasi pada teks akademik ditunjukkan untuk mengungkapkan pengetahuan dengan lebih ringkas dan padat. Yang kelima, teks akademik banyak memanfaatkan metafora gramatika dan karenanya banyak mengandung ungkapan yang inkongruen. Teks non-akademik cenderung sedikit memanfaatkan metafora gramatika dan karenanya tidak banyak mengandung ungkapan yang inkongruen. Yang keenam yaitu dari istilah teknis. Teks akademik banyak memanfaatkan istilah teknis, sedangkan teks non-akademik cenderung sedikit memanfaatkan istilah teknis. Istilah teknis merupakan penamaan kepada sesuatu dengan menggunakan nomina yang antara lain dibangun melalui proses nominalisasi. Istilah teknis merupakan bagian esensial pada teks akademik, menurut Halliday dan Martin tahun 1993. Kemudian, dari taksonomik dan abstrak. Teks akademik bersifat taksonomik dan abstrak, sementara teks non-akademik lebih konkret dan cenderung tidak bersifat taksonomik. Pada dasarnya, taksonomi adalah pemetaan pokok persoalan melalui klasifikasi terhadap sesuatu. Taksonomi menjadi salah satu ciri teks akademik berdasarkan pendapat dari Halliday 1993. Masalah pada teks akademik dibahas dalam konteks bahwa perpindahan dari pemaparan peristiwa duniawi dengan bahasa sehari-hari menuju penyusunan ilmiah yang sistematis. Selanjutnya, sistem pengajuan esfora. Pada teks akademik banyak memanfaatkan sistem pengajuan esfora. Sementara teks non-akademik tidak menunjukkan pengajuan esfora sebagai ciri penting. Sistem pengajuan esfora dimanfaatkan pada teks akademik untuk menunjukkan prinsip generalitas, bahwa benda disebut di dalam kelompok nomina tersebut bukan benda yang mengacu kepada penyebutan sebelumnya. Selanjutnya dari proses. Teks akademik banyak memanfaatkan proses relasional identifikatif untuk membuat definisi atau identifikasi dan proses relasional atributif untuk membuat deskripsi. Sedangkan teks non-akademik tidak menonjol pada salah satu jenis proses. Yang selanjutnya dari monologis. Teks akademik bersifat monologis dan untuk itu lebih banyak mendayagunakan jenis kalimat indikatif deklaratif. Sementara teks non-akademik bersifat dialogis dan untuk itu mendayagunakan jenis kalimat yang lebih bervariasi. Sifat monologis pada teks akademik mengandung arti bahwa teks tersebut memberikan informasi kepada pembaca dalam satu arah. Untuk memenuhi sifat monologis tersebut, teks akademik mendayagunakan kalimat indikatif deklaratif yang berfungsi sebagai proposisi memberi. Berbeda dengan kalimat indikatif interrogatif yang berfungsi sebagai proposal meminta. Teks akademik penulis tidak meminta kepada pembaca untuk melaksanakan sesuatu atau jasa dan juga tidak meminta informasi, tetapi memberi informasi. Selanjutnya, berdasarkan pasif.
teks akademik memanfaatkan bentuk pasif untuk memberikan tekanan kepada pokok persoalan yang dikemukakan, bukan kepada pelaku, dan akibatnya teks akademik menjadi objektif, bukan subjektif. Teks non-akademik memberikan tekanan kepada pelaku dalam peristiwa dialog, sehingga pelaku peristiwa yang menjadi lebih penting tersebut menimbulkan sifat subjektif. Kemudian, dari sisi minor, teks akademik seharusnya tidak mengandung kalimat minor, sedangkan teks non-akademik sering mengandung kalimat minor. Kemudian, dari kalimat tak gramatikal, teks akademik seharusnya tidak mengandung kalimat tak gramatikal, dan teks non-akademik sering mengandung kalimat tak gramatikal. Yang terakhir, berdasarkan genre. Teks akademik mengambil genre faktual, seperti deskripsi, prosedur, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi, bukan pencitraan fiktif. Sedangkan teks non-akademik mengambil genre yang lebih bervariasi dan dapat faktual atau fiksional. Tahap mengeksplorasi teks dalam kehidupan akademik. Yang pertama yaitu teks deskripsi. Teks deskripsi merupakan tipe teks yang memiliki tujuan sosial untuk menggambarkan suatu objek atau benda secara individual berdasarkan ciri fisiknya yang bisa kita lihat. Gambaran yang dipaparkan dalam teks ini haruslah yang spesifik, menjadi ciri keberadaan objek yang digambarkan. Teks deskripsi adalah sebuah teks atau wacana yang disampaikan dengan cara menggambarkan secara jelas objek, tempat atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Teks deskripsi tidak dapat digeneralisasi karena lebih bersifat penggambaran ciri khusus objek yang dideskripsikannya. Berbeda dengan teks laporan penggambaran, pada teks laporan dapat digeneralisasi. Teks deskripsi memiliki struktur berpikir, yaitu pernyataan umum dan uraian setiap bagian-bagiannya. Berikut salah satu penerapan dari struktur teks deskripsi beserta contohnya. Judul yaitu Pantai Jumiang Pamekasan. Pernyataan umum. Pernyataan umum adalah peristiwa atau fenomena atau pernyataan yang umum yang dapat diketahui oleh semua orang. Di sini, pernyataan umum terletak pada Tuhan menciptakan alam semesta beserta isinya untuk dimanfaatkan oleh manusia. Salah satu ciptaan Tuhan yang bermanfaat bagi manusia adalah pantai. Pantai Jumiang merupakan salah satu pantai yang keberadaannya sangat bermanfaat bagi manusia di sekitarnya. Di sini ditegaskan bahwa pantai diciptakan oleh Tuhan dan pantai berguna bagi manusia. Struktur berikutnya dari deskripsi yaitu uraian setiap bagian-bagian. Pada paragraf Pantai Jumiang merupakan pantai yang ada di Pulau Madura, merupakan uraian nomor pertama, dan yang kedua adalah Pantai Jumiang memiliki persaudaraan alam yang tidak jauh berbeda dengan wisata tanah laut di Bali. Alasan kenapa bagian-bagian ini dipisahkan karena kalimat utamanya dan apa yang dibahas sudah berbeda. Jika pada paragraf yang pertama membahas tentang jarak kendaraan, pada paragraf yang kedua membahas tentang pemandangan dari Pantai Jumiang. Struktur teks terikat dengan pengulangan konstruksi seperti Pantai Jumiang, ombak, dan sebagainya. Untuk mengikat pengulangan tersebut,
penulis menggunakan petunjuk arah seperti barat, selatan, dan utara. Yang kedua yaitu teks eksposisi. Teks ini berisi paparan gagasan atau usulan sesuatu yang bersifat pribadi, menurut pandangan dari yang menyampaikan. Itu sebabnya teks ini sering juga disebut sebagai teks argumentasi satu sisi oleh Wiratno tahun 2014. Struktur berpikir yang menjadi muatan teks eksposisi adalah tesis atau pernyataan pendapat dan alasan atau argumentasi, serta pernyataan ulang pendapat. Struktur tesis atau pernyataan pendapat berisi penulis memberikan pandangan atau pendapat tentang topik. Struktur alasan atau argumen berisi penulis memberikan alasan untuk memperkuat tesis, seperti bukti. Struktur teks penegasan ulang berisi penegasan yang lebih berupa simpulan untuk mempertegas apa yang diungkapkan. Berikut contoh teks eksposisi beserta bagian strukturnya. Judulnya Gua Ngerit Nyaris Dilupakan. Bagian tesis atau pernyataan pendapat terdapat pada kalimat Gua Ngerit yang berada di Desa Pakel, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek sudah lama tidak terdengar gaungnya. Kalimat sudah lama tidak terdengar gaungnya merupakan bentuk pendapat dari penulisnya. Selanjutnya juga ditunjukkan pada tempat tersebut sudah jarang sekali. Ini berdasarkan apa yang diketahui dari penulisnya. Lalu pada argumentasi, ada beberapa alasan mengapa tempat tersebut kini jarang dikunjungi. Pertama, keindahan Gua Ngerit sudah tidak seperti yang dulu. Masyarakat sekitar tampak secara liar menambang batu yang ada di sekitar sungai maupun di tubuh goa. Hal itu mengurangi keindahan dari tubuh goa itu sendiri, dan tebing sungai tampak semakin curam. Kemudian kedua, kini tidak lagi terdengar kicauan burung yang merdu karena sudah banyak yang mati diburu secara liar. Masyarakat dengan bebasnya berburu burung atau hewan lain karena merasa tidak ada sanksi yang tegas. Ketiga, habitat sungai pun juga mulai terganggu karena menggunakan obat dan alat strum ketika menangkap ikan, sehingga kejernihan serta keaslian sudah tidak kentara lagi. Keempat, kesejukan dan keindahan tempat itu kini tidak terasa lagi. Pencurian atau penebangan hutan dianggap sudah seperti pekerjaan biasa bagi masyarakat sekitar tanpa berpikir dampaknya. Kelima, pemerintah tidak pernah memikirkan akses jalan menuju ke lokasi tersebut saat membangun jalan utama, sehingga tempat tersebut terkesan terkucil karena sulit dijangkau oleh pengunjung. Nah, semua kalimat di argumentasi mendukung dari pernyataan yang ditulis oleh penulis. Kemudian, bagian pernyataan ulang pendapat. Melihat kenyataan itu, merangkum semua argumentasi dan pendapat, perlu perhatian dari pemerintah daerah dan kesadaran dari masyarakat untuk mengembalikan keindahan Gua Ngerit agar menjadi tempat wisata yang bisa mendatangkan pendapatan daerah kota Trenggalek pada umumnya dan sarana mengais rezeki bagi masyarakat di sekitar Gua Ngerit pada khususnya. Penggunaan konjungsi nomina bilangan pada teks eksposisi digunakan untuk alasan-alasan yang memperkuat pendapat. Sedangkan pada teks genre makro dan mikro masing-masing
untuk mengurut kejadian yang terjadi pada tokoh dan mengurut tahapan pelaksanaan percobaan. Baik, jadi dalam genre mikro, konjungsi nomina bilangan seperti pertama, kedua, ketiga itu untuk mengurut kejadian yang terjadi pada tokoh. Sedangkan pada teks genre makro, itu digunakan untuk mengurutkan tahapan pelaksanaan percobaan. Sekian penyampaian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Novita Nurrahmandanti. Baik, terima kasih kepada saudara Angel. Saya akan melanjutkan materinya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Novita Nurrahmandanti dengan NIM 2201421098. Materi yang selanjutnya adalah teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang proses terjadinya fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya. Teks eksplanasi memiliki fungsi sosial menjelaskan atau menganalisis proses muncul atau terjadinya sesuatu. Tujuan dari teks ini adalah memaparkan sesuatu agar bertambah pengetahuan. Oleh karena itu, menurut Mahsun 2018, teks eksplanasi memiliki struktur berpikir, judul, pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Pada bagian struktur pernyataan umum berisi penjelasan atau definisi suatu peristiwa atau fenomena yang terjadi. Bagian deretan penjelas berisi paparan rangkaian atau urutan mengapa peristiwa itu terjadi. Bagian struktur teks interpretasi berisi pendapat penulis teks atau peristiwa yang dijelaskan. Selanjutnya, struktur teks eksplanasi. Definisi penelitian bahasa. Untuk menjelaskan pengertian penelitian bahasa, tidak dapat dilepaskan dari pengertian penelitian ilmiah itu sendiri. Hal itu disebabkan bahwa bunyi tutur atau bahasa merupakan objek dari salah satu bidang ilmu pengetahuan, dalam hal ini linguistik. Penelitian ilmiah, seperti yang dinyatakan oleh Karl Linger 1993, adalah penelitian yang sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis terhadap proposisi, hipotesis tentang hubungan yang diperkirakan terdapat antar gejala alam. Berdasarkan batasan penelitian ilmiah di atas, dapat dikemukakan bahwa yang dimaksudkan dengan penelitian bahasa adalah penelitian yang sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis terhadap objek sasaran yang berupa bunyi tutur atau bahasa. Penjelasan 1. Penelitian terhadap objek sasaran yang berupa bunyi tutur atau bahasa itu dikatakan sistematis, maksudnya bahwa penelitian itu dilakukan secara sistematis dan terencana. Mulai dari identifikasi masalah terkait dengan objek kajian yang berupa bunyi tutur itu, termasuk di dalamnya upaya menjelaskan masalah itu secara cermat dan terinci, penyeleksian dan penentuan variabel-variabel dan instrumen-instrumen yang akan digunakan, menghubungkan masalah tersebut dengan teori-teori linguistik tertentu, melakukan penyediaan, analisis, dan interpretasi data, sampai pada penarikan kesimpulan serta menggabungkan kesimpulan-kesimpulan tersebut ke dalam hasanah ilmu bahasa atau linguistik. Kesemua proses itu harus dilalui secara sistematis, tidak boleh melompat-lompat, karena diantaranya memiliki hubungan pendasaran. Sekedar penjelas, bahwa tahap analisis data tidak mungkin dapat dilakukan jika data telah tersedia. Artinya, antara tahap analisis dengan tahap penyediaan data, jika masalah yang hendak dijawab belum teridentifikasi dengan jelas, wujud data yang dikumpulkan sangat tergantung pada masalah yang hendak dipecahkan. Penjelasan yang kedua, terkontrol. Maksudnya bahwa setiap aktivitas yang dilakukan dalam masing-masing tahapan itu dapat dikontrol, baik proses pelaksanaan kegiatannya maupun hasil yang dicapai melalui kegiatan tersebut. Termasuk dalam sifat terkontrol ini adalah pilihan penggunaan metode dan teknik-teknik tertentu. Tentunya terkandung pula makna pengabaian metode dan teknik tertentu yang sengaja yang tidak dipilih karena suatu alasan. Memiliki dasar logika pemilihan yang dikaitkan dengan sasaran yang hendak dicapai. Dari sinilah si peneliti dapat mengontrol pemilihan dan tujuan pemilihan penggunaan metode atau teknik-teknik tersebut. Penjelasan yang ketiga, penelitian bahasa yang bersifat empiris. Maksudnya bahwa fenomena lingual yang menjadi objek penelitian bahasa itu adalah fenomena yang benar-benar hidup dalam pemakaian bahasa. Jadi benar-benar bersumber pada fakta lingual yang dipikirkan oleh si penutur yang menjadi informasinya atau yang dipikirkan oleh si penelitiannya sendiri. Penjelasan yang keempat, adapun yang dimaksud dengan penelitian bahasa yang bersifat kritis adalah kritis terhadap hipotesis-hipotesis tentang hubungan yang diperkirakan terjadi antara bunyi tutur sebagai objek penelitian bahasa dengan fenomena ekstralingual yang memungkinkan bunyi tutur itu muncul. Sebagai contoh, dalam kajian variasi bahasa, kajian secara dialektologis,
mungkin kita akan tergoda untuk membuat suatu hipotesis bahwa suatu bahasa dapat memunculkan berbagai varian yang disebabkan faktor perbedaan tempat tinggal penutur-penutur bahasa tersebut. Hipotesis tentang munculnya varian dalam bahasa tertentu mungkin ini ada benarnya. Tetapi kita juga tidak hanya terpaku pada hipotesis ini, karena ternyata berbagai kelompok penutur bahasa itu yang berbeda tempat tinggalnya secara geografis tidak juga membuat makna tertentu memiliki realisasi secara formatif berbeda. Dapat saja perbedaan itu muncul karena faktor sosio-psikologis penutur-penutur bahasa itu yang ingin tampil dengan bentuk bahasa yang berbeda pada medan makna atau gloss tertentu. Seperti munculnya varian yang bersifat sosiologis yang tidak lagi terkait dengan faktor perbedaan tempat tinggal penutupannya. Penjelasan 5. Selain itu, pengertian kritis dapat pula mengandung makna kreatif, yaitu jika si peneliti dalam melaksanakan penelitiannya dalam menggunakan metode penyediaan data tertentu, dalam tahapan penyediaan ternyata dengan metode ini data yang diharapkan muncul tidak juga terjaring. Untuk keperluan itu, peneliti harus segera melakukan revisi metodologi. Jadi tidak terpaku pada apa yang telah direncanakan, tetapi harus berani mengubah rencana jika tidak mencapai apa yang diharapkan. Selanjutnya, interpretasi. Batasan penelitian bahasa di atas mempersyaratkan adanya 4 proses yang menjadikan penelitian bahasa sebagai kegiatan ilmiah, yaitu dilaksanakan secara sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis. Keempat hal itu memungkinkan pakar yang lain memungkinkan hal yang sama untuk menguji kembali hal yang dicapai dari penelitian sebelumnya. Keseluruhan struktur teks eksplanasi diikat oleh piranti repetitif dan penghubung berupa seperti, adapun, dan selain itu. Materi yang selanjutnya yaitu menyunting teks akademik. Penyuntingan merupakan proses membaca, mencermati, memperbaiki teks yang telah ditulis oleh seorang penulis sehingga teks tersebut dapat dimuat dan dipublikasikan. Menurut Laksono dan Permin 2014. Adapun tujuan dari penyuntingan teks sebagai berikut. Yang pertama, membuat teks terhindar dari kesalahan kebahasaan sesuai dengan struktur dari jenis teks dan isi materi sesuai dengan maksud dari penulis. Yang kedua, membuat teks yang akan dipublikasikan lebih mudah untuk dipahami. Yang ketiga, menjadi jembatan yang dapat menghubungkan ide dan gagasan penulis dengan pembaca, pendengar, dan penonton. Yang keempat, mengolah teks hingga layak dipublikasikan sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan dan dipersyaratkan. Manfaat penyuntingan dapat dirasakan oleh 3 pihak yang terkait langsung, yakni penerbit, penulis, dan pembaca. Beralih ke materi selanjutnya, yaitu memproduksi teks dalam kehidupan akademik. Yang pertama, tahap pemodelan atau percontohan. Tahap pemodelan terdiri dari 2 kegiatan penting, yaitu membangun konteks dan percontohan teks ideal. Mengenalkan nilai, tujuan sosial, struktur, serta ciri-ciri bentuk, termasuk ciri kebahasaan yang menjadi penanda teks yang diajarkan. Wujud dari kegiatan dalam tahap ini dapat berupa pembelajar diminta membaca teks, tanya jawab tentang kandungan makna teks, parafrase, melabeli, dan diskusi kelompok. Yang kedua, tahap bekerja sama membangun atau mengembangkan teks. Kegiatan membangun nilai, sikap, dan keterampilan melalui teks yang utuh secara bersama-sama. Wujud nyata dari kegiatan pembelajaran pada tahap itu dapat berupa kegiatan melengkapi dialog, melengkapi bagan, meringkas teks, dan kegiatan membangun teks secara berkelompok, atau jumbled reading, set of question, set of situation. Selanjutnya yang terakhir adalah tahap mengembangkan teks secara mandiri. Pada tahap ini, pembelajar secara mandiri ditugasi membangun teks mulai dari kegiatan pengumpulan data, informasi, fakta, kemudian menganalisis data, sampai pada kegiatan menyajikan hasil analisis yang tidak lain merupakan teks jenis tertentu yang ditugasi. Wujud kegiatan dari tahap ini dapat berupa pembelajaran berbasis proyek melalui pendekatan saintifik. Terima kasih. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada Saudara Angel. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Dan apabila teman-teman memiliki pertanyaan, pada forum diskusi dapat teman-teman cantumkan pertanyaan dan kami akan usahakan menjawab. Sekian, kami pamit undur diri. Terima kasih.